Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Kamil Mizan dengan NIM 23 akhiran 027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun jaringan switch dan router menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita buka aplikasi Cisco-nya. Kemudian buat topologi seperti pada modul ini menggunakan dua PC, tinggal drag and drop aja PC. Kemudian gunakan switch with network device, switch 1, kemudian gunakan router 1. Kemudian berikan nama pada masing-masing device. PC A, switch 1, router 1, PC B. Kemudian hubungkan masing-masing device menggunakan kabel straight di connection. Kemudian Cooper Straight Rock yang warna hitam lurus ini. Di sini flash Ethernet 0, dan di sini flash Ethernet 06. Kemudian hubungkan lagi dari sini flash Ethernet 05. Kemudian di sini gigabit Ethernet 001. Kemudian dari router hubungkan lagi ini di gigabit 000 ke sini fast Ethernet 0. Kemudian sambungkan kabel yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Sudah. Kemudian nyalakan power on. Semua perangkat dalam topologi tersebut sudah. Kemudian konfigurasikan IP address, subnet, default gateway pada PC A, PC B. Kemudian kita masuk di PC, kita klik, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Sini kita tinggal masukkan saja IP addressnya. Ini PC A, berarti untuk PC A ini tinggal copy, kemudian paste. Kemudian default gateway nya kita ganti, masukkan ini, copy, paste. Kemudian untuk IP v6 nya kita kopikan lagi, kita paste. Untuk /64 kita pindah ke yang paling ujung. Kemudian default gateway nya sama,
Oke, jika sudah kita close saja. Kemudian kita yang masuk ke PCB, lakukan hal yang sama dengan yang PCA tadi. IP configuration. Ini IP pada PCB. Default gateway-nya untuk IPv6 nya ini kita paste. DNS/64 kita taruh di paling akhir. Kemudian default gateway nya juga sama. Kemudian jika sudah, close lagi. Kemudian ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Kita ping PCA. Kita masuk di bagian desktop, kemudian command prompt, dan kita ping IP address-nya dari si PCB. Dan kita enter. Oke, ini terjadi request timeout ya, atau RTO. Mengapa ping tidak berhasil? Ya karena yang ada di koneksi antara PCA dan PCB ini di bagian switch dan router ini masih belum dikonfigurasi. Makanya ping dari PCA ke PCB itu tidak bisa dilakukan. Baik, kemudian setelah itu untuk langkah yang kedua yaitu konfigurasikan router. Yang pertama, buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege X. Kemudian masuklah ke modus configuration, berikan nama perangkat untuk router tersebut, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Pertama, kita koneksikan dulu dengan menggunakan kabel konsol pada bagian router. Kita pilih konsol, kemudian kita masukkan di PCB. Nanti kita setting melalui PCB. Kemudian buka PCB, kemudian masuk di bagian terminal, kemudian kita OK. Setelah itu kita ketik no. Kemudian kita config terminal, kemudian kita masukkan hostname R1, kemudian berikan no IP domain lookup untuk mendisablekan DNS ini. Kemudian jika sudah, enable password class. Kemudian line console 0. Kemudian kita masukkan password Cisco. Login. Kemudian kita exit.
Setelah itu kita berikan kelas pada password terenkripsi sudah, yaitu enable password class. Kemudian memberikan Cisco password console untuk enablekan login, sudah password Cisco. Kemudian berikan sebagai VYT dan aktifkan login. Kita berikan LAN PTY 015. Kita masukkan password Cisco lagi. Setelah itu kita exit. Setelah itu service password encryption. Kemudian kita masukkan banner MOTD. Kita pakai $2. Kita berikan, terserah ya. Di sini saya kasih login dulu. Kemudian kita enter. Setelah itu kita no shutdown. Kemudian kita ke interface G001. Kemudian kita masukkan IP address-nya daripada si router yang G001 ini. Kita copy aja, kita pastekan. Kemudian sama subnet masknya. Kemudian kita masukkan IPv6 nya. Kemudian setelah IPv6 nya sudah, kita masukkan IPv6 untuk link lokal. Berikan link lokal. Kita enter. Setelah itu kita no shutdown, kemudian exit. Kemudian kita masuk lagi pada interface G000 ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti pada yang G001 tadi, berdasarkan yang ada di tabel ini. Dan masukkan IPv6 nya. Kemudian jika sudah, kita masukkan link lokalnya lagi. Kemudian no shutdown dan exit lagi. Lakukan enkripsi sudah, buatlah banner sudah. Ini konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Itu kita masukkan interface lagi. Kita masukkan yang G001 nya terlebih dahulu. Kemudian description,
f 0/5 on S1. Kemudian kita exit lagi. Kemudian masuk ke interface yang G000. Kemudian description connected to PCB. Kemudian exit. Konfigurasikan deskripsi interface mana untuk mengidentifikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kemudian aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unique routing. Oke, setelah itu kita ini simpan running configuration ini, profile configuration sudah. Kemudian set jam pada router. Oke. Jika sudah, kemudian ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Ya, kita masuk lagi di PCA, kemudian desktop, kemudian pilih command prompt, kita ping IP address yang ada pada PCB, paste, kita enter. Kita ulangi sekali lagi. Bisa dilihat ini pingnya berhasil diping dari PCA ke PCB. Kemudian pertanyaan, apakah ping berhasil? Ya, ini pingnya berhasil karena pada switch 1, router 1 sama PCB ini semuanya sudah dikonfigurasi, makanya pingnya berhasil dijalankan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu konfigurasikan switch. Yang pertama, masuk ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege X. Masuk ke modul konfigurasi terminal, berikan nama perangkat tersebut, matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan perintah yang salah. Dimasukkan misalnya dianggap sebagai hostname. Oke, yang pertama yaitu kita enablekan dulu. Kemudian setelah itu config terminal. Kemudian setelah itu hostname S1. Kemudian no IP domain lookup. Kemudian masuk di interface VLAN 1.
Terus setelah itu kita no shutdown. Setelah no shutdown kita exit. Setelah itu kita masuk ke IP default gateway. Pada default gateway-nya ini G001. Setelah itu kita end. Kita enter sudah. Kemudian ping dari PC A ke PC B. Ping ini pingnya dari PC A ke PC B sudah berhasil. Kemudian dari switch 1 ke PC B. Ya, di sini menandakan berhasil, success rate is 100%. Ini berarti pingnya dari switch 1 ke PCB ini berhasil. Kemudian gunakan perintah show IP route pada R1. Kemudian kita enter. Ada apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung, yaitu dengan C. C ini berarti connected atau terkoneksi. Berapa banyak entry rute yang dikodekan dalam kode C dalam tabel routing? Di sini ada 2. Ini. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C. Berkode C yaitu gigabit Ethernet 0/0/0. Kemudian yang kedua yaitu gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, kemudian gunakan perintah show IPv6 route pada router R1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Kemudian sini apa status operasional dari interface G001, yaitu adalah up atau connected. Apa alamat media access control dari interface G0/1, yaitu di sini tidak ada dan tidak dicantumkan pada bagian ini. Kemudian bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini, yaitu pada bagian ini 192.168.1.1. Untuk informasi IPv6 masukkan perintah show IPv6 interface. Ini kita copy saja. Sini bisa dilihat ini ada gigabit Ethernet 000 sama gigabit Ethernet 000.1 dengan IP-nya 192.168.0.1. Kemudian yang kedua 192.168.1.1. Kemudian dengan status manual up dan protokolnya up. Ini juga masih sama seperti yang tadi. Kemudian kita masukkan yang IPv6 nya dan kita enter. Ya, ini untuk informasi IPv6 nya pada gigabit Ether 0/0/0 sama gigabit Ethernet 0/0/1. Kemudian masukkan perintah show IP. Interface brief pada switch S1. Dan paste. Sini keluar interface yang up atau yang digunakan itu pada port
berapa. Ini yang up pada bagian fast Ethernet 0/5 sama 0/6, yaitu yang up ini berarti sedang digunakan. Kalau untuk yang down ini tidak digunakan. Sama pada bagian VLAN 1 ini up juga atau digunakan. Kemudian jika interface G00/0/1 diperlihatkan administratively down, perintah untuk konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up, yaitu dengan perintah no shutdown. Terus yang kedua yaitu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface pada G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Maka jika itu terjadi, maka dari PCI ini tidak bisa diping ke PCB karena tidak ditemukannya jalur dari PCA ke PCB. Maka jika diping ya akan keluar RTO atau request timeout, atau nama lainnya nggak bisa diping. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.